Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi bersama kami kakak-kakak Rocky yang berada di sini. Senang bisa menyapa adik-adik di hari Minggu yang ceria ini bersama kakak-kakak Rocky. Oh iya, buat adik-adik Rocky yang ada di rumah, ayo cepat duduk di depan. Depan apa? Depan TV. Buat apa? Beribadah, bukan nonton. Ingat, kita beribadah. Apa aja yang harus disiapin kalau kita mau beribadah? Yang pasti kita harus menyiapkan hati kita. Ya, itu yang pertama, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terus apalagi? Kita harus menyediakan Alkitab. Apalagi? Buku catatan. Ada yang gini-gini katanya nyiapin makan. Boleh, sambil makan juga boleh, asal tetap fokus. Tapi sebaiknya jangan sambil makan sih ya, biar fokus. Kalau ada ini gimana sih? Bilang nyiapin makanan habis itu jangan, biar fokus adik-adik. Terus jangan lupa harus duduk yang rapi, jangan ganggu kakaknya atau adiknya. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap harus menghormati hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita ibadah Rocky lagi. Berkati kakak Rocky, berkati teman-teman di tempat lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke? I'll praise the Lord every day with my eyes and
shalom adik-adik. Sebentar Katy buka masker dulu ya. Bentar dulu. Ya. Apa kabar? Nggak rasa nih udah di minggu keempat aja nih ya. Nah Katy berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Iya Kak, kok sekarang lepas masker? Iya soalnya kakak-kakaknya sebelum kita take Rocky online sudah di antigen dulu ya. Jadi udah dites, udah sehat semuanya. Oke baiklah, Kanti mau ngingetin nih minggu lalu nih ya, Kak Wahyu cerita tentang apa yuk? Siapa yang inget? Kanti mau ingetin dulu, ada yang inget gak? Oke, jadi Kak Wahyu minggu lalu cerita tentang bagaimana caranya supaya kita dengan rela hati memaafkan ya. Kak, memaafkan sama dengan mengampuni enggak? Sama enggak ya? Ya, mengampuni itu dari hati dengan penuh kerelaan ya. Jadi kalau maaf kadang-kadang mungkin cuma di mulut aja kita bisa ngucapin, tapi kalau ngampuni, nah itu dari dasar hati kita yang paling dalam ya, mengampuni. Oke, jadi minggu lalu kita udah belajar sama-sama Kak Wahyu ya. Hari ini Kak Yanti mau ngajak adik-adik, Kak Yanti mau sharing tentang satu hal, yaitu tentang menepati janji. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan semuanya, tutup matanya, nggak ada yang colek-colek saudaranya di rumah ya, kiri kanan, nggak ada. Ayo kita serius sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini dan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami semua dalam keadaan yang sehat, sempurna dalam perlindungan-Mu. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami sehingga kami benar-benar bisa mengerti apa yang Kak Yanti ajarkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, mari buka Alkitabnya. Nanti Kak Icat udah siapkan ya. Yosua 23 ayatnya yang ke-14. Yosua 23 ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan oke. Ya. Oke. Ya, kita baca ya sama-sama. Yang udah bisa baca, yuk baca dengan suara keras tapi tidak teriak-teriak. Ya, yang belum bisa baca dengarkan aja. Dengarkan ya, karena gini adik-adik, kenapa kita harus baca supaya telinga kita dengar, karena firman Tuhan ngajarin gini di Alkitab ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kita baca firman, jadi bacanya dengan suara keras sampai telinga kita bisa dengar supaya ada iman. Amin. Ya, Yosua 23 ayat yang ke-14. 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ulang lagi ya. Ya, Kak ayatnya banyak banget. Ayo jangan males baca Alkitab ya. Di rumah harus baca Alkitab. Yuk ulangin sekali lagi. Yosua 23 ayat yang ke-14. 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak
dipenuhi. Oke. Nah, hari ini seperti tadi Kak Yanti udah bilang, kita mau belajar tentang judulnya adalah menepati janji. Coba diucapkan. Menepati janji. Sekarang Kak Yanti tanya, apa arti janji? J-A-N-J-I, janji. Ya. Kalau Kak Yanti searching menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu artinya adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kalian ulangi, ucapan itu berarti perkataan, ya, perkataan berarti dari mulut, ya, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Oke, bisa diikuti nggak ya? Ya, jadi janji itu ucapan dari kita bersedia dan kita sanggup untuk berbuat sesuatu, ya. Dimengerti dulu. Nah, Kak Yanti mau menggambarkan menepati janji ini, ya, sharing tentang menepati janji ini dengan satu cerita. Ya, ada seorang anak namanya Maria. Ya, Maria. Kalau nama Maria biasanya laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya. Perempuan biasanya rambutnya panjang. Oke, Maria punya teman namanya Deborah, bukan Kak Deborah ya. Namanya Deborah. Nah, kemudian Maria nih bilang nih sama Deborah, Deborah, besok setelah pulang sekolah, Maria akan datang ke rumah Deborah. Ini janji saya. Nah, saya akan datang apapun yang terjadi. Itu janji Maria kepada Deborah. Ternyata ibunya Maria ini dengar adik-adik. Kemudian ibunya tanya dong kepada Maria, kalau seandainya hujan turun lebat, gimana Maria? Atau kalau seandainya Maria lagi sakit, apakah Maria bisa menepati janji kepada Deborah? Terus Maria jawab ibunya, ya enggak lah Ma, saya enggak akan pergi kalau lagi hujan, kalau lagi sakit, dia bilang. Terus mamanya bilang, tapi Maria kan udah janji sama Deborah bahwa Maria akan pergi ke rumah Deborah. Ibunya tanya nih, Maria tahu nggak sih apa arti sebuah janji? Nah, sekarang Kak Yanti mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih artinya sebuah janji? Tadi Kak Yanti udah ucapkan artinya, ya, arti janji tadi ya. Nah, kemudian boleh nggak kita janji tapi kemudian mengingkarinya? Ya, boleh janji nggak tapi nggak ditepati gitu ya? Jawabannya boleh atau enggak? Ayo, kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Ya, nah seandainya nih ibunya masih ngobrol lagi sama Maria, ya. Seandainya Maria jadi mamanya nih ya, apa yang akan dikatakan kepada Deborah? Ya, jadi gini adik-adik, janji itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dia nggak boleh sekedar kita ucapkan, ya, harus benar-benar kita tepati. Kenapa? Karena kalau kita sudah berjanji kepada seseorang, itu artinya orang itu bisa mempercayai kita, ya. Orang itu bisa percaya sama kita. Gini adik-adik, kita itu bisa dipercaya lewat perkataan kita. Nah, janji kan diucapkan dari mulut. Dari mulut keluar perkataan. Temenmu bisa percaya, mama papa bisa percaya sama kita kalau kita benar-benar bisa menepati perkataan yang kita ucapkan. Adik-adik bisa ngikutin ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan menjanjikan sesuatu kepada teman kita. Nanti besok aku beliin es krim ya, gitu. Padahal situasi
pandemi seperti ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu gitu. Ya, nggak boleh kumpul-kumpul. Kak, bisa Kak kirim es krimnya secara online. Nah, itu udah janji tapi mengingkari gitu ya, mengingkari nggak boleh. Kak Yanti paling nggak berani menjanjikan sesuatu kepada orang-orang kalau Kak Yanti nggak bisa menepati. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang sama Kak Yanti, mau apa itu cat air gitu, mau cat air. Oke, nanti Kak Yanti atau Mami yang belikan gitu. Nanti Mami yang belikan. Kak Yanti akan berusaha untuk belikan tuh cat air. Jadi nggak berani untuk tidak menepati. Kenapa? Karena itu bicara bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janji yang Tuhan ucapkan dalam hidup kita. Ya. Nah, menurut adik-adik nih, apakah Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya? Iya atau tidak? Kalau Kak Yanti, ya. Allah selalu menepati janji-janjinya. Ya. Itu artinya adik-adik bisa mempercayai Allah. Jika Allah pernah mengingkari janjinya, maka kita nggak usah percaya kepada Tuhan. Tetapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah mengingkari satupun dari janji-janjinya. Ya, contoh, banyak loh janji Tuhan di dalam Alkitab. Oleh karena itu kenapa sih kakak-kakak Rocky, papa mamanya selalu ngingetin, ayo baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itulah seluruh janji Tuhan ada di situ. Kalau adik-adik nggak pernah baca Alkitab, adik-adik nggak pernah tahu, gitu ya. Kak Yanti mau kasih ingetin adik-adik. Ingat peristiwa air bah, di mana Nabi Nuh dan istrinya dan 3 anaknya dan istri anak-anaknya, ya, anaknya Nabi Nuh namanya siapa aja? Sem, Ham, dan Yafet, ya. Sem, Ham, dan Yafet. Waktu peristiwa air bah, ya, Nabi Nuh kan dapat perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera. Kemudian Nabi Nuh mengerjakan bahtera itu. Setelah bahtera selesai, ya, setelah selesai pembuatan, mereka masuk ke dalam bahtera dan kemudian kenapa sih kok ada air bah? Karena Tuhan mau menghapus generasi itu orang-orang, ya, yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dihabisin nama Tuhan, dimatiin nama Tuhan gitu ya. Nah, yang tertinggal hanya keluarga Nuh. Makanya keluarga Nuh yang dipilih. Dibuat bahtera, mereka masuk, hewan berpasang-pasangan. Kemudian air bah ada selama berapa hari adik-adik? 40 hari dan 40 malam. Ya, nah Tuhan itu janji kepada Nuh bahwa setelah peristiwa air bah tidak akan ada lagi Tuhan menghapus manusia itu. Ya, jadi setelah peristiwa air bah itu udah nggak ada lagi adik-adik, dan Tuhan benar-benar menepati janjinya. Ya, nah makanya baca Alkitab supaya kita tahu apa janji Tuhan. Ya, nah kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah mengingkari janjinya, maka kita harus lebih berhati-hati bila membuat janji. Ya, harus berhati-hati, ya, harus hati-hati. Kalau kita nggak sanggup untuk melakukannya, ya jangan berjanji. Ya, Alkitab ngajarin adik-adik, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kak, itu ada di Alkitab, ada. Makanya dibuka Alkitabnya. Ya, Tuhan akan memberikan umur yang panjang kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, mama, papa, mami, papi, apapun panggilan adik-adik di rumah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik percaya kepada Allah jika Allah pernah mengingkari janji-janjinya? Pasti adik-adik jawabnya, ya enggak lah gitu ya.
Kenapa enggak? Ya masa Tuhan kita tidak bisa dipercaya, tapi bersyukurnya kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Ya, nah pertanyaan berikutnya nih adik-adik, pikirkan ya, pikirkan. Apakah orang akan mempercayai kita kalau kita suka mengingkari janji? Ya, pasti jawabannya nggak akan ada orang yang percaya sama kita. Istilahnya gini adik-adik, sekali kita bohong, pasti kita akan dicap jadi pembohong. Ya, sekali kita suka mengingkari janji kita, pasti kita akan dicap itu di label, dipandang oleh orang lain bahwa kita tidak akan bisa menepati janji. Nah, kenapa kita harus hati-hati dengan janji yang kita buat? Karena kita bisa dipercaya orang dengan perkataan yang kita ucapkan. Oke, ya, ada lagi nih janji Tuhan yang keren, yang Tuhan tepati. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Harusnya adik-adik tahu ayat ini ya. Harusnya udah hafal banget. Biasanya kalau Natal selalu ayat ini keluar. Ya, oke, kita baca. Kak, nggak Natal, nggak apa-apa, kita baca ayatnya supaya adik-adik percaya bahwa Allah kita tidak pernah tidak menepati janjinya. Yohanes 3 ayat 16, baca ya, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, salah satu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan banyak. Salah satunya Yohanes 3 ayat 16. Jadi karena kasih Tuhan tuh besar buat kita, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Dan itu benar-benar ditepati oleh Allah kita. Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita. Oke, ya. Kak Yanti mau ringkas apa yang Kak Yanti sampaikan dalam hal menepati janji. Ya. Poinnya yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Ya, makanya percayalah kepada Tuhan. Kak, gimana kita tahu janji Tuhan? Baca firman Tuhan. Ya, jangan cuma lagunya aja, baca kitab suci, doa tiap hari tapi nggak pernah dilakukan. Ya, jadi mulai sekarang ayo ambil komitmen, ya, ambil janji dalam hati kita bahwa kita mau lebih membaca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan setiap hari, ya. Karena yang pertama, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Poin yang kedua nih adik-adik, ya. Kita harus berhati-hati dengan janji yang kita buat kepada orang lain. Ingat ya, orang bisa percaya kepada kita karena perkataan kita. Ya, jadi kalau adik-adik udah janji sama mama papa nih ya, mau rajin belajar ya, walaupun belajarnya secara online gitu kan, nggak mau bohong, mau merapikan kamar gitu ya, apapun yang adik-adik sampaikan ya harus benar-benar ditepati. Ya, Ma aku janji kalau main game cuman seminggu sekali, tepatilah janji itu. Jadi harus hati-hati kalau kita berbuat janji. Ingat ya, pesan Kak Yanti hari ini, ingat kalian bisa dipercaya oleh orang lain kalau kalian melatih diri untuk bisa memegang perkataan yang kalian sampaikan. Ya, orang bisa percaya sama kalian atau enggak. Mulai dari kecil, latih diri kita ya untuk bisa dipercaya oleh orang lain lewat perkataan kita. Yang setuju katakan oke, asik. Ya, siap-siap ayat hafalan kelas kecil ya. Ayat hafalannya pendek banget. Oke, ratapan 3 ayat 22. Sudah ketemu katakan oke. Ya, perapatan kali Kak. Ratapan 3 ayat 22. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Nya. Pendek kan? Gampang harusnya, sekali baca langsung hafal. Ya, ini mengingatkan kita ayat ini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tidak berkesudahan itu artinya tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Nah, oke, Ratapan 3 ayat 22. Kelas kecil ya, itu ya. Jadi kelas belum sekolah, kelas 1, kelas 2. TK. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, sekarang kelas besar, siap-siap yuk kelas besar. Mohon kerja sama mama papa, jangan lupa di videokan, kemudian bisa dikirim ke WA kakak-kakak Rocky ya. Oke, yuk kelas besar, Yeremia 29 ayat 11. Ayatnya agak panjang tapi ayat ini keren. Ya, ayat ini keren. Kalau kalian suka buat tulisan nih, boleh nih buat tulisan terus ditempel supaya kalian inget bener-bener ya, ayatnya keren. Tapi semua ayat di Alkitab itu keren-keren. Kak Yanti suka banget ya. Kak Yanti kalau baca Alkitab selalu pakai handphone, di handphone Kak Yanti itu selalu Kak Yanti warnain. Ya, diwarnain. Jadi Kak Yanti inget. Oke, Yeremia 29 ayat 11. Yuk kelas besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mari kita baca ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, ini salah satu janji yang Tuhan ucapkan. Tuhan akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, keren gak? Makanya baca Alkitab ya. Yuk mulai hari ini temukan banyaknya janji Tuhan dalam Alkitab. Ya, sukailah firman Tuhan ya, jadi apa ya, gaya hidup adik-adik untuk setiap hari ya, membaca, merenungkan firman Tuhan untuk menemukan janji Tuhan yang hebat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tadi ayat pembukaan kita udah bilang kan di kitab Yosua bahwa tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya, semua yang baik Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu yang Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Oleh karena itu kami mempercayai Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami mulai hari ini untuk menjaga setiap perkataan kami, untuk menjaga setiap janji yang kami ucapkan, baik buat diri kami maupun buat orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kolor ini ya. Kita akan beraktivitas di minggu ini. Aktivitasnya apa tadi kan kalau udah liatin ya. Hai adik-adik. Ya, kita mau buat tangan robot ya. Sebenarnya kayak tangan kita sih sebenarnya ya. Prinsipnya sama karena tangan kita itu kan ada saraf motoriknya ya yang bisa kita gerak-gerak gini ya. Nah ini kita akan buat replikanya. Jadi kayak tangan robot gitu ya. Tap tap tap. Nah, ya. Apa hubungannya Kak dengan menepati janji? Nggak ada sih. Ini cuma membuat aja aktivitas kita di minggu ini ya. Tapi kalau Kakak mau hubung-hubungkan sih ada sih sebenarnya. Kalau menepati janji, adik-adik kalau janji sama mama gimana? Swear mah, nah, itu kan gaulnya ya. Kalau menepati janji, kalau benar-benar kita diminta janji itu, kalau yang di serius kayak pengadilan itu seperti ini ya. Nah ini kan sama seperti ini. Ya, kalori sambung-sambungin aja. Oke, sebelum kita buat nih tangan robotnya, kalori seperti biasa akan sebutkan bahan-bahan dan alat-alatnya dulu ya. Walaupun kalori yakin kalian sudah menyiapkan bahan dan alatnya. Yang pertama kalori butuh kertas karton ya.
Ini boleh warna putih, boleh warna tadi kalori pakai kuning ya. Mau pakai warna merah, mau pakai warna hijau, boleh ya. Pakai warna apapun yang ada aja. Adanya di rumah warna putih kalori, ya nggak apa-apa dipakai ya. Yang kedua, kalori butuh sedotan ya. Sedotannya ada berapa biji kalori? Ada 6 ya. 6 ya. Kita anggapkan masing-masing ruas jari kita ini satu sedotan ya, sama yang buat kalori pegang ini ya. Jadi kita butuh 6 sedotan ya. Sedotannya pakai apa? Sedotan yang mana kalori? Pakai yang mana aja boleh, mau yang warna-warni, mau yang satu warna boleh dipakai. Yang kedua, kalori butuh benang jahit ya. Mama pasti punya di rumah. Ini kalori bawa warna biru. Kalau adanya warna putih Kak, ya dipakai warna putih. Adanya warna hitam Kak, ya dipakai warna hitam ya. Kalau adanya benang wol Kak, ya dipakai aja bisa. Tapi kalau disarankan sih benang jahit biasa ya, karena lebih tipis ya. Oke, terus selanjutnya kalori butuh alat bantuan ya, seperti gunting tentu. Ada cutter juga, ada cutter ya. Dan 2 alat bantuan, tusuk sate sama tusuk gigi ya. Nanti fungsinya apa? Kalori contohin ya. Contohin nanti ya. Oke, selanjutnya, oh iya, kalori juga butuh lem adik-adik ya, buat ngelem. Boleh pakai double tip, boleh juga pakai lem tembak ya. Tapi di sini kalori pakainya lem tembak ya. Tapi pakai double tip juga bisa ya. Oke, sudah semuanya? Sudah kayaknya ya. Oh iya, jangan lupa karena kita mau nyetak tangan, mau gambar tangan, tentu butuh pensil kan ya. Nah, kita pakai pensil ya. Caranya gimana Kak? Kok kalori bisa buat tangan kayak gini ya? Wah, Kakak gambar sendiri ya? Enggak, kalori pakai tangannya kalori nih. Tuhan ciptakan kita luar biasa ya. Tangan juga bisa buat pola nih. Kalori pakai pola tangannya kalori sendiri ya. Tuh, ya kan? Nah, pas kan? Nah, iya. Coba kalian ambil dulu kertas kartonnya. Kalian taruh tangan kalian di atas kertas kartonnya, ya. Gini ya, jangan begini ya. Gini ya. Agak renggang jarinya ya, agak renggang karena di sini kan kalori juga agak renggang ya. Jangan begini, jangan rapet. Nah, agak renggang gini ya. Renggang gini terus kalian taruh plap, terus ambil pensilnya, terus buat cetakan tangannya ya. Kalori sudah buat di rumah ya. Cetakan tangannya kalori, tada. Ya, sudah buat ya. Tuh, sudah kalori buat. Nah, setelah kalian membuat cetakan tangan kalian, jangan lupa digunting. Digunting ya, sesuai dengan pola tangan kalian ya. Nih pola tangannya kalori. Terus kita akan menempelkan sedotannya ini nih. Nah, sedotannya gimana caranya Kak? Kok kalori potong-potong? Ya, kita potong-potong ya. Kita potong-potong. Ini kalori tunjukin ya, Kak Icat bisa zoom. Untuk jari kelingking, kita ada 3. 1, 2, 3. Di jari dulu ya. Nanti telapaknya sini nanti. Di jari kelingking kita ada 1, 2, 3. Di jari tengah kita ada 3. Jari manis kita ada 3. Jari tengah ada 3. Jari telunjuk ada 3. Dan jari jempol cuma 2. Ya. Ukurannya kalau berdasarkan tangan kalori masing-masing ini, kalori potong-potong masing-masing sedotan ya. Ini kalori sudah potong ya, kayak gini ya. Nih, Kak Icat bisa zoom ya. Dari yang panjang seperti ini, jadi seperti ini. Kita potong-potong ya. Kalau ukuran tangannya kalori ya, untuk muat 3 ini di kelingking itu ukurannya kita cuma butuh 1,5. Ini 1,5 cm ya, segini 1,5 cm, sisanya 2 cm. Nah, kalori mau kalian sesuaikan dengan besarnya tangan kalian ya. Bisa jadi yang di jari tengah, jari telunjuk, jari manis itu kalian bisa jadi cuma 1,5. Yang di sini 1 cm ya. Pokoknya disesuaikan dengan ukuran masing-masing tangan kalian ya. Ini besaran ukurannya kalori. Kalori kelingkingnya sedotannya 1,5 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm sampai jempol 2 cm. Ya, itu tangannya kalori. Tangannya kalian sesuaikan ukurannya ya. Oke, bisa? Bisa ngikutin kalori? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, buat ruasnya ini juga menyesuaikan ya adik-adik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti di tempelnya
searah ya, tapi nggak apa-apa, potong dulu. Nah, potong dulu. Kalau ini Kak Lori kasih triknya ya, karena panjangnya ini nanti menyesuaikan dengan tangannya kalian ya. Kembali Kak Lori tegaskan, menyesuaikan dengan tangannya kalian. Karena tangan kalian beda ya besarannya dengan tangan Kak Lori ya. Jadi kalian harus sesuaikan ya. Tangan Kak Lori sama tangan kalau kalian pinjam tangannya papa mama pun berbeda ya. Kalau Kak Lori agak sehat-sehat ya, gendut-gendut. jari tangannya agak gendut-gendut, jadi agak besar ya. Nah, triknya adalah jaraknya sini dari ujung sendinya yang satu ini, Kak Ica tolong zoom ya. Dari sini ke sini itu jempol, jari telunjuk, jari tengah sama jari manis 2 cm ya. Sama seperti panjang ini ya, panjang masing-masing sedotan yang 1, 2, 3 ini 2 cm. Sedangkan untuk clicking jarak dari sini ke sini itu 1,5. Oke? Ngerti ya? Jarak ke sini 1,5, jarak dari ujung sini ke sini 2 cm, sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm ya. Nah, di bawahnya sisain 1 cm ya. Maka kalian akan ketemu. Kalau ini sih Kak Lori sekitar 5,5. Ini 7, ini 8,5, ini 7, ini 6 kalau nggak salah. Itu kalau Kak Lori ya. Makanya triknya adalah dari jarak ini ke sini sama sisa sini 1 cm, nanti kalian baru potong. Itulah besaran untuk yang di bawah. Oke, mengerti? Mengerti ya. Kalau nggak nanti di rewind aja ya. Diulangi kalau nggak ngerti ya. Oke, setelah kalian memotong-motong tadi sedotannya dan terus menempelkan sesuai dengan arahan ini ya. 3, 3, 3, 3, 2 ya. 1, 1, 1. Nih contohnya seperti ini ya. Udah di zoom belum Kak Icat? Sudah ya? Ya, polanya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal masukin benangnya. Caranya gimana kalau dimasukin benangnya? Kan ini kan kecil banget. Tinggal masukin aja adik-adik ke lubangnya ini. Makanya tadi Kak Lori butuh bantuan sih tusuk gigi. Nah, benangnya seberapa panjang Kak? Ini Kak Lori panjangnya 100 cm alias 1 meter ya. Terus Kak Lori tali dulu ditusuk giginya ya. Mudah-mudahan benangnya nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Pokoknya ditali dulu. Ditusuk giginya ditali ya, mau tali mati boleh, mau setengah mati ya nggak apa-apa ya. Pokoknya talinya simpulnya terserah kalian. Terus Kak Lori gulung-gulung sedikit, terus Kak Lori masukkan ke dalam si sedotannya ini ya. Tuh kalau dia lancar aja langsung masuk sih ya. Nah sampai ke ujung ini ya, ujung ini dimasukkan. Tarik benangnya. Nah, udah kan? Udah masuk ya? Tolong deh Kak Icat kalau boleh di zoom ya. Tadi ya. Nah, ini udah masuk ya adik-adik nih benangnya. Kalau ini soalnya benangnya terlalu tipis ya, jadi takutnya nggak kelihatan nih ya. Udah ya? Kelihatan nggak Kak Icat? Kelihatan ya? Nah, ini udah masuk ya. Ditahan ya adik-adik ya, ditahan yang sebelah sini ditahan ya. Terus kita masih talikan juga ke tusuk giginya. Ya, kita akan kembalikan benang yang ujung ini ke lubang sebelah ini ya. Caranya gimana? Kita lewatin satu sedotan. Jadi dari atas ini masukkan ke sedotan yang kedua ya. Sedotan yang kedua dimasukkan ke sedotan yang ketiga, terus dimasukkan lagi yang kepanjang ya. Jadi kalau dilihatin deh ya. Pokoknya untuk mengembalikan yang tadi. Nah, ini kalau misalnya putus tengah jalan, kalian tinggal cari tusuk sate tadi, kalian tusuk-tusuk ya sampai benangnya kelihatan. Nah, oke, sebentar nih Kak Lori tarik nih. Nah, oke ya, jadi sudah kembali ke bawah ya. Nih ya, tadi gimana caranya? Tadi kan satu benang di sini, satu benang di bawah. Nah, untuk kembalikannya kalian masuk di sedotan yang kedua, terus sambungkan ke bawah. Jadi tuh tinggal tarik bisa. Oke? Bisa ya? Bisa, kalau enggak nanti tinggal ulang-ulang aja. Nah, kalian lakukan ke 4 jari sisanya ya. Jadinya seperti ini. Nah, Kak Lori sudah buat nih di rumah. Ya, tuh.
Ya, benangnya sudah terpasang ya. Kalau kita tarik satu-satu, jarinya akan mengikuti. 1, 2, 3, 4 jempol ya. Oke, sudah? Bisa? Bisa ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ini Kak Lori, kalian sampai mana? Nggak apa-apa, kerjakan dulu. Nah, selanjutnya kalau sudah semuanya, benangnya sudah terpasang semuanya, kita akan tali ya. Tali. Kita akan ikat benangnya ya. Tapi sisakan sekitar berapa senti ya ini kalau diukur ya. 3 sentian lah, 3 senti sampai 4 senti ya. Ini Kak Lori akan ikat dulu ya. Ikat dulu, nanti Kak Icat bantu zoom buat liatinnya. Oke, Kak Lori ikat, sisakan. Nah, oke. Coba Kak Icat tolong zoom. Ini kan ada ikatan ya di sini ya. Ini sisa 3 cm atau 4 cm. Nah, kalau kalian tarik akan melambai-lambai di tangannya ya. Oke? Sudah? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Selanjutnya kalian ambil sedotan yang terakhir, kita akan pasangkan ke bagian belakangnya ya. Belakangnya kalau dipasangin dulu. Nah. Pasangin. Nah, ini ya. Aduh, mereng. Nah. Ntar Kak Lori benerin dulu. Mereng dia. Nah. Ya, sejajar ya. Sejajar sama benangnya tadi, karena benangnya akan kita masukkan ke dalam sedotannya ini ya. Tuh ya, sudah ya. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kasih lubang di sini adik-adik ya. Tolong di zoom, dikasih lubang di sini. Nanti Kak Lori akan buat lubang pakai cutter bisa, pakai gunting bisa, tapi jangan sampai menggunting seluruhnya ya. Jadi setengahnya aja yang dikaterin. Sebentar Kak Lori katerin ya. Adik-adik yang di rumah sampai mana nih? Nah, Kak Lori penasaran nih hasil karyanya adik-adik. Nanti ikutin stepnya satu-satu ya. Pelan-pelan pasti bisa kok. Nah nih. Kok Icat bisa kelihatan nggak lubangnya yang sudah Kak Lori buat? Ada lubang ya di sini ya. Kak Lori sudah buat lubang. Oke, kita tinggal masukkan aja adik-adik ke lubangnya. Nanti benangnya akan tembus di bawah sini ya. Oke, Kak Lori lakukan dulu ya. Kak Lori pakai bantuan tusuk sate untuk masukin benangnya. Kalian kalau mau pakai tadi apa? Yang tusuk gigi juga bisa sebenarnya. Bentar ya. Ini agak kalian uel-uel dulu aja benangnya supaya bisa ditarik ke belakang. Bahasanya Kak Lori ya, uel-uel. Supaya biar bisa ditarik nih ke bawah nih. Duh. Kalau ditaliin aja ya. Kayaknya kalau ditaliin aja deh biar gampang. Kalian di rumah nggak bingung kan? Bisa kan ngikutin Kak Lori kan? Mudah-mudahan ya. Jangan lupa di apa ya, di spiralin, di uel-uelin ke tusuk sate dulu ya, di uel-uelin bahasanya Kak Lori ini loh. Mau nggak ya dia ikut ya? Mau ikut dong. Nah, mau ikut tuh. Akhirnya mau tembus juga dia. Mau tembus juga ya. Tinggal tarik ya. Gak apa-apa, ada ikatan. Nah, sudah deh. Jadi tangan robot kita. Robot tap, 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 tap. Wah, ini yang kelingking kenapa nih? Oh, kena ini nih. Kena. Gak mau kembali dia. Tada, tada. Hai adik-adik. Sudah ya?
Tuh, tangan robot kalori sudah jadi. Kalian gimana? Sudah jadi tangan robotnya? Sudah? Sudah. Kalaupun yang belum, nanti kita lanjutkan ya. Setelah ibadah selesai, kalian boleh lanjutkan. Jangan lupa difoto tangan robot kalian ya. Kalian juga boleh pakai ini. Saya janji mah akan bangun pagi, akan membereskan tempat tidur saya janji mah. Ya, jadi mamanya yang marah, jangan marah dong mah. Jangan marah dong mah gitu ya. Biar mamanya tersenyum kembali ya. Jangan lupa ya adik-adik, tadi kan sudah sama Kak Yanti sudah belajar untuk menepati janji ya. Jangan kalian berjanji tapi kalau kalian tidak bisa menepati. Oke, sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya difoto ya aktivitasnya. Oke, dadah. Oke adik-adik, kita sudah seru-seruan tadi puji-pujian ya. Kemudian udah firman Tuhan dan tadi kalori udah buat aktivitas ya. Tangan robot ya, tangan robot gitu kan lucu, bisa ditarik-tarik jadi dia bisa dada-dada gitu ya. Oke, baiklah. Sebelum Kak Yanti doa berkat ya buat adik-adik, Kak Yanti mau mengingatkan lagi apa sih yang Kak Yanti sampaikan hari ini ya, firman Tuhan apa sih? Nah, judulnya adalah tentang menepati janji ya. Nah, janji adalah ucapan yang kita katakan kesanggupan atau kebersediaan kita ya untuk berbuat sesuatu. Nah, janji biasanya kita ucapkan lewat perkataan, lewat mulut ya. Ada 2 poin yang kalian disampaikan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lalai untuk mengingkari janjinya ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya ya. Jadi Tuhan selalu menepati setiap janji yang Tuhan ucapkan. Oke? Ya, tadi ada beberapa contoh janji Tuhan yang Kak Yanti sampaikan. Nah, yang kedua, poin yang kedua, kita harus berhati-hati dengan janji yang kita buat kepada orang lain ya. Janji yang kita buat baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kita udah janji harus ditepati, tidak boleh tidak. Jadi Tuhan gak pernah lalai untuk menepati janjinya, itu poin yang pertama, maka kita harus percaya. Tapi poin yang kedua, kita harus hati-hati dalam membuat janji kepada diri kita dan kepada orang lain. Oke, baiklah mari kita berdoa ya, kita selesai ibadah Rocky Online hari ini. Kak Yanti berdoa supaya kalian benar-benar dapat sesuatu dari firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan tidak hanya dengar tapi dilakukan minggu ini ya. Kak Yanti berdoa supaya minggu ini Adik-adik Rocky menjadi Adik-adik Rocky yang menepati janji ya, yang bisa dipercaya, bisa dipegang perkataannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami memberkati bangsa kami berkati kota kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi selaku presiden kami berdoa supaya hikmat Tuhan bekerja. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, biar hikmat-Mu terus bekerja. Kami memberkati juga Balikpapan terus dalam keadaan aman, sehat, penyertaan Tuhan sempurna. Pemerintahan kota Balikpapan diberikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami, ada di Rocky yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah Rocky Online pada hari ini Tuhan. Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, dalam proses pembelajaran online hari-hari ini, biar Tuhan berikan semangat, gairah, antusias dalam kami mengikuti setiap pelajaran online Tuhan. Setiap tugas-tugas yang diberikan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru kami diberikan hikmat Tuhan, kreativitas baru dalam mereka mengajar setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian semua, kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masukmu. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari genggam erat kedua tangan kita berkata kepada tangan kita bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja
yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka tangan kalian semua, terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.